Penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Barat menyebabkan terjadinya perubahan kehidupan masyarakat Indonesia dalam berbagai bidang. Ada banyak kebijakan yang dilakukan oleh bangsa Barat, dan kebijakan itu sangat merugikan bangsa Indonesia. Di antara kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh bangsa Barat, yaitu yang pertama, memonopoli perdagangan. Kebijakan yang kedua, yaitu menerapkan kebijakan kerja paksa. Yang ketiga, menerapkan sistem sewa tanah. Kebijakan yang keempat, yaitu menerapkan sistem tanam paksa. Kembali pada kebijakan yang pertama dulu, yaitu memonopoli perdagangan. Monopoli perdagangan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa Indonesia pada zaman kolonial. Pada awal kedatangannya, bangsa Barat diterima dengan baik oleh rakyat Indonesia. Namun, hubungan perdagangan tersebut kemudian menjadi hubungan penguasaan dan penjajahan. VOC terus berusaha memperoleh kekuasaan yang lebih dari sekedar jual beli. Dengan kekuatan militer serta politiknya, VOC menekan para raja yang ada di Nusantara agar membuat kebijakan dagang yang memaksa rakyat hanya bisa menjual rempah-rempah kepada VOC. Akhirnya, VOC tidak hanya menguasai perdagangan, tetapi juga menguasai politik serta pemerintahan. Monopoli perdagangan ini sangat merugikan bangsa Indonesia. Bagi VOC, monopoli sangat menguntungkan karena mereka dapat menentukan harga beli dan harga jual. Pada saat rakyat Indonesia menjual rempah-rempah kepada VOC, VOC menentukan harga yang sangat rendah. Dan saat VOC menjual kembali rempah-rempah tersebut kepada bangsa Eropa, ia menjualnya dengan harga yang mahal. Kerajaan-kerajaan di Indonesia hanya bisa terdiam melihat praktek perdagangan ini, karena mereka dipaksa untuk menandatangani kontrak perdagangan dengan berbagai cara. Salah satu caranya ialah dengan melakukan politik adu domba, atau yang kita kenal dengan nama divide et impera. Dengan politik adu domba ini, Belanda berharap terjadinya perpecahan atau peperangan antar kerajaan yang ada di Indonesia. Saat terjadi perang, Belanda akan memihak salah satu kerajaan. Setelah kerajaan yang didukung menang, Belanda akan meminta balas jasa berupa monopoli perdagangan atau penguasaan atas beberapa lahan atau daerah. VOC mengalami kebangkrutan pada akhir abad ke-18. Korupsi dan manajemen perusahaan yang kurang baik menjadi penyebab utama kebangkrutan VOC. Akhirnya pada tanggal 13 Desember 1799, VOC dibubarkan. Mulai tanggal 1 Januari 1800, Indonesia menjadi jajahan pemerintahan Belanda, atau sering disebut masa pemerintahan Hindia Belanda. Mulai periode inilah, Belanda secara resmi menjalankan pemerintahan kolonial dalam arti yang sebenarnya. Kebijakan yang kedua yaitu menerapkan sistem kerja paksa. Hasil dari diterapkannya sistem kerja paksa yang paling fenomenal dan masih ada pada zaman sekarang ialah dibuatnya jalan anyar sampai dengan Panarukan. Jalan tersebut memanjang lebih dari 1000 km dari Cilegon atau Banten, Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Pati, Surabaya, Probolinggo hingga Panarukan, Jawa Timur. Saat ini jalur tersebut merupakan salah satu jalur transportasi utama bagi masyarakat di Pulau Jawa. Anyar Panarukan dibangun 200 tahun yang lalu oleh pemerintah Gubernur Jenderal Daendels yang merupakan bagian dari Republik Batav atau Prancis. Jalan Raya Anyar Panarukan sangat penting bagi pemerintahan kolonial. Jalan tersebut dibangun dengan tujuan utama untuk kepentingan militer pemerintah kolonial. Dalam perkembangannya, jalan tersebut menjadi sarana transportasi pemerintahan dan mengangkut berbagai hasil bumi. Pembangunan Jalan Anyar Panarukan sebagian besar dilakukan oleh tenaga manusia. Puluhan ribu penduduk dikerahkan untuk membangun jalan tersebut. Rakyat Indonesia dipaksa Belanda untuk membangun jalan. Mereka tidak digaji dan tidak menerima makanan yang layak. Akibatnya ribuan penduduk meninggal, baik karena kelaparan maupun penyakit yang diderita. Kerja paksa pada masa pemerintahan Belanda banyak ditemukan di berbagai tempat. Banyak penduduk yang dipaksa menjadi budak dan dipekerjakan di berbagai perusahaan tambang ataupun perkebunan.
Kebijakan yang ketiga yaitu penerapan sistem sewa tanah. Kebijakan sistem sewa tanah ini diberlakukan pada masa pemerintahan Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles. Raffles berpendapat bahwa tanah yang dimiliki petani pada dasarnya adalah tanah para raja. Karena kekuasaan raja telah berpindah pada pemerintahan Inggris, maka sebagai akibat hukumnya, hak-hak kepemilikan atas tanah tersebut dengan sendirinya beralih pula kepada Raja Inggris. Oleh karena itu, tanah-tanah yang dikuasai dan digunakan oleh rakyat itu bukan miliknya, melainkan milik Raja Inggris, sehingga mereka wajib memberikan sesuatu kepada Raja Inggris. Ada beberapa ketentuan dalam memberlakukan sistem sewa tanah. Yang pertama, petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. Yang kedua, harga sewa tanah bergantung pada kondisi tanah. Yang ketiga, pembayaran sewa tanah harus dilakukan dengan uang tunai. Dan yang keempat, bagi rakyat yang tidak mempunyai tanah, maka dikenakan pajak kepala. Penerapan kebijakan sistem sewa tanah yang telah dirancang sedemikian rupa ini pada akhirnya mengalami kegagalan saat dicoba diterapkan pada rakyat Indonesia. Beberapa penyebab kegagalan itu antara lain: yang nomor satu, sulit menentukan besar kecil pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat memiliki tanah yang sama. Yang kedua, sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah petani. Yang ketiga, keterbatasan jumlah pegawai. Yang keempat, masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Selanjutnya, kebijakan yang keempat negara barat terhadap Indonesia, yaitu penerapan sistem tanam paksa. Penerapan sistem tanam paksa ini awalnya disebabkan oleh kerugian-kerugian yang dialami Belanda akibat konflik berkepanjangan dengan rakyat Indonesia maupun konflik dengan musuhnya yang ada di Eropa. Pada zaman kolonial, perkebunan merupakan komoditas ekspor utama bagi Indonesia. Untuk menutupi kerugian-kerugian yang dialami oleh Belanda, pemerintah Belanda akhirnya menerapkan sistem tanam paksa kepada rakyat Indonesia agar pangsa ekspor perkebunan menjadi meningkat sehingga bisa menutupi kerugian yang dialami oleh bangsa Belanda. Kebijakan tanam paksa yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda sangat memberatkan bangsa Indonesia. Apalagi dalam pelaksanaannya banyak mengalami penyelewengan sehingga semakin menambah penderitaan rakyat Indonesia. Penyelewengan itu banyak dilakukan oleh pegawai Belanda maupun pribumi. Di antara penyelewengan tersebut yaitu menurut ketentuan lahan yang digunakan untuk tanam paksa hanya sekitar 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat, namun kenyataannya selalu lebih bahkan mencapai setengah dari lahan yang dimiliki oleh rakyat. Yang nomor dua, kelebihan hasil panen tanam paksa tidak pernah dibayarkan oleh pihak Belanda. Yang ketiga, waktu untuk tanam paksa lebih dari 66 hari dan tanpa imbalan yang memadai. Dan yang terakhir, tanah yang digunakan untuk tanam paksa tetap dikenakan pajak. Akibat penerapan sistem tanam paksa ini, banyak rakyat Indonesia yang menderita sakit, kelaparan, bahkan kematian akibat kekurangan gizi. Sistem ini membuat banyak pihak bersimpati dan mengecam praktik tanam paksa. Kecaman tidak hanya datang dari bangsa Indonesia, tetapi juga orang-orang Belanda. Mereka menuntut agar tanam paksa dihapuskan. Kecaman dari berbagai pihak tersebut membuahkan hasil dengan dihapusnya sistem tanam paksa pada tahun 1870. Pada tahun 1870, keluar Undang-Undang Agraria yang mengatur tentang prinsip-prinsip politik tanah di negeri jajahan yang menegaskan bahwa pihak swasta dapat menyewa tanah, baik tanah pemerintah maupun tanah penduduk. Pada tahun yang sama juga, keluar Undang-Undang Gula yang berisi larangan mengangkut tebu keluar dari Indonesia. Tebu harus diproses di Indonesia. Pabrik gula milik pemerintah akan dihapus secara bertahap dan diambil alih oleh pihak swasta. Melalui Undang-Undang Gula, perusahaan-perusahaan swasta Eropa mulai berinvestasi di Hindia Belanda di berbagai perkebunan. Sejak UU Agraria dan UU Gula dikeluarkan, pihak swasta semakin banyak memasuki tanah jajahan di Indonesia. Mereka memainkan peran penting dalam mengeksploitasi tanah jajahan. Tanah jajahan di Indonesia berfungsi sebagai tempat untuk mendapatkan bahan mentah untuk kepentingan industri di Eropa dan tempat penanaman modal asing.
tempat pemasaran barang-barang hasil industri dari Eropa, serta penyedia tenaga kerja yang murah. Demikianlah tadi penjelasan tentang kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya. See you next time.